Awas kriminalitas intai pesepeda, kita lanjutkan pemirsa dialog Lunch Talk siang hari ini masih bersama dengan founder Brampton Owners Group Indonesia atau BOGI, Pak Baron Martanegara. Pak Baron, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini kan tadi Anda sempat sebutkan beberapa bentuk kejahatan ya yang pernah dialami oleh rekan-rekan Anda mungkin ya pada saat bersepeda. Nah ini selain tadi yang Anda sebutkan ada mungkin aksi penusukan atau mungkin jambret seperti itu. Adakah mungkin bentuk-bentuk kejahatan lain yang pernah dialami oleh mungkin Anda atau rekan-rekan Anda yang lain, Pak Baron? Sebenarnya kejadian-kejadian untuk para pesepeda ini seringnya itu penjamret atau begal itu sering mengincar si handphone. Karena kebiasaan pesepeda ini kan kadang-kadang kita sambil goes, sambil selfie gitu kan. Nah ini kebiasaan mereka tuh yang nggak sadar, ternyata mereka diincar gitu. Kejadian-kejadian ini emang sering dialami oleh teman-teman. Dia lagi selfie sambil goes atau dijamret gitu. Nah ini kan yang membahayakan, kadang kita kaget atau misalnya dipegang langsung ditarik, itu kan si handphonenya bisa diambil, kitanya juga bisa celaka karena kadang-kadang ada beberapa teman yang handphone diambil, ketarik, dia jatuh gitu. Nah ini bisa teman ada yang kena patah tulang, terus ada yang sempat gegar otak. Nah itu yang salah satu yang dialami teman saya. Terus ada juga ini yang lebih ganas gitu, ini begal nih yang main tusuk gitu. Itu yang bahaya karena dari belakang langsung dibacok gitu. Nah ini yang sangat bahaya banget. Jadi ya untuk teman-teman sih menghimbau lebih goes tuh bareng-bareng aja, walaupun kita berkelompok jangan tercecer dari si kelompok itu. Kadang-kadang pengalaman teman-teman kita tuh begitu. Pertama kita gue rame-rame, terus ada satu yang tercecer. Nah ini yang diincar oleh si begal ini. Nah jadi lebih baik juga untuk himbauan untuk teman-teman, walaupun kita gue berkelompok, tetap kita jaga juga teman-teman, lihat ke belakang apakah ada teman-teman kita yang tercecer dari jauh. Lebih baik kita menunggu gitu, jangan sampai, karena kan banyak teman-teman tuh kadang-kadang kita bosnya pengennya cepat aja sampai tujuan. Teman kita yang di belakang nggak dilihat gitu. Nah ini yang kadang-kadang sering diincar oleh para penjamret atau begal-begal itu, Mbak. Iya, saling menjaga ya Pak Baron. Nah Pak Baron, kalau kita lihat kan tadi juga Anda sempat sebutkan mungkin ada aksi rekan-rekan Anda mungkin yang misalnya sementara bersepeda atau goes terus main HP misalnya seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada salahnya ya kalau kita bawa handphone pada saat goes, tapi sebenarnya apa saja sih yang harus diperhatikan atau mungkin dibawa ya pada saat goes? Mungkin adakah hal-hal yang harus dibawa pada saat goes ataukah ada hal yang mungkin bisa untuk tidak dibawa dulu lah pada saat bersepeda, Pak Baron? Sebenarnya kalau untuk dibawa kan bukan itu udah suatu keharusan, kita harus membawa perlengkapan ya. Tapi kan kita kan bicara keamanan. Ini kalau keamanan memang misalnya kita pengen tetap goes, tetap kita anak-anak kan biasa pengen update lah di sosmed, pengen foto lah tetap. Nah tapi ya kita harus lihat-lihat dulu lah, di saat kita tempatnya memang rawan ya kita jangan ngeluarin handphone sambil foto-foto, dan lihat situasinya juga sih. Sebenarnya sekarang rame-rame pun kadang-kadang si begal ini berani, nekat sekali. Karena kan dia berani karena apa? Dia pakai motor, dia tinggal jambret dia langsung gas gitu. Kita sepeda mau nyusul juga nggak bisa. Speednya beda ya Pak. Kenapa? Speednya beda ya, sepeda dan juga sepeda motor ya. Kita modal dengkul, dia mesin langsung gas langsung. Oke, Pak Baron, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini ada SOT atau pernyataan begitu ya dari para masyarakat terkait dengan hal ini. Pemirsa, para pesepeda diingatkan untuk selalu waspada dengan keadaan sekitar. Hal itu terkait maraknya kejahatan begal dan jambret terhadap pesepeda. Dan berikut komentar sejumlah pesepeda terkait begal sepeda. Mungkin emang kita sebagai pesepeda harus lebih berhati-hati ya, karena kalau di sepeda tuh lebih gampang gitu untuk dibegal. Mungkin ketika kita sepeda kan lebih lambat tuh daripada motor. Mungkin ketika orang pakai tas kecil jadi bisa dijamret gitu, mungkin kayak gitu ya begal sepeda. Mungkin patrolinya juga harus lebih diperketat sih, karena orang tuh nggak ngelihat dari aksesorisnya doang, karena ngelihat dari merek sepeda kan orang-orang pada tahu ya, pasti kelihatan itu orang punya duit apa enggak atau barang bawa yang berharga gitu, kayak gitu sih. Ya baik lagi ya Mas ya, ke sepedanya itu sendiri memang harus berhati-hati Mas, terutama kalau bisa sih kalau bersepeda jangan sendiri gitu, tapi seenggaknya ada temannya lah, berkelompok 2 atau 3 orang mungkin lebih baik seperti itu sih Mas. Tapi
Iya, Pak Baron, tadi ada pernyataan dari salah seorang pesepeda ya, tadi namanya Riri begitu, yang juga sependapat mungkin dengan Anda terkait dengan patroli ya, ini harus ditingkatkan oleh pihak kepolisian atau pihak berwenang seperti itu. Namun dari Pak Baron sendiri, dari Anda sendiri, perlukah sebenarnya ada pengamanan seperti itu pada saat Anda dan juga rekan-rekan sekelompok dari Bogi saat gowes seperti itu? Misalnya pengamanan dari pihak kepolisian mungkin atau dari pihak-pihak terkait? Begini ya, sebenarnya kalau pihak keamanan itu mungkin bukan untuk hanya pesepeda aja ya, umum aja untuk keamanan ya. Jadi jangankan karena ini lagi marak siap-siap jaga. Jadi pas kalau nggak musim si patroli nggak ada gitu. Jadi lebih baik terus aja ada keamanan dan patroli itu harus selalu ada walaupun tidak ada begal, tidak ada pun ya harus tetap patroli sebenarnya yang diinginkan itu. Nah sekarang sebenarnya begini sih, kalau kita tuh kan kita nggak tahu teman-teman kita goes, apakah misalnya dia bawa mobil ke lokasi terus dia goes, ada juga dia dari rumah goes langsung ke lokasi. Nah ini kan yang membuat begal tuh mengincar di situ gitu. Kadang-kadang kan begal juga pinter, Mbak. Misalnya si begal ini kan dia mikir, oh nih kayaknya orang di sini aman nih untuk ngejamret. Nah dia akan di situ. Terus misal di sini jangan, ini lagi patroli atau misalnya ini daerahnya nggak bagus buat nyari mangsa, dia akan terus nyari gitu. Dia akan lebih berkreatif sebenarnya sih. Jadi kadang-kadang gitu kan, begal itu kan kreatif juga. Oh di sini kayaknya udah rame nih, jangan di sini gitu. Di sana. Jadi kita harus ya saling menghimbau tetap waspada gitu, walaupun kita di sini kayaknya nggak ada begal, ternyata begal di situ gitu. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang kan kita ngerasa aman lah nggak ada begal, tahu-tahu amit-amit sial, tahu-tahu di belakang udah langsung dijamret. Karena kan begal sekarang ini udah tahu harga, Mbak. Apalagi kan sekarang dulu emang kejadian begal ini dari tahun 2009 pun saya bersepeda udah ada jamret gitu. Dulu jamret aja, Mbak. Kalau sekarang begal istilahnya kan nggak main ancam, kan dulu kan diancam dulu, turun loh, ambil gitu. Kalau kan nggak main ancam, langsung dibacok dari belakang, itu kan yang membuat bahaya, Mbak. Ke pesepedanya juga kan bisa jadi korban, meninggal juga ada gitu gara-gara dijamret terus langsung dibacok gitu. Ya itu sih yang jadi masalahnya, kita tetap harus waspada gitu, Mbak. Ya, intinya adalah tetap waspada, dan kalau misalnya gowes mungkin bisa berkelompok ya, jangan gowes sendirian atau jangan bersepeda sendirian karena berbahaya atau mungkin bisa terkena begal atau mungkin jamret seperti itu. Pak Baron, kalau kita berbicara soal langkah-langkah antisipatif mungkin ya dari Anda mungkin dan juga rekan-rekan Anda atau mungkin komunitas Anda seperti itu, seperti apa sih agar tidak terjadi jamret ini? Kemudian juga mungkin ada sedikit tips and trick mungkin dari Anda sebagai pesepeda, bagaimana biar sepeda ini aman, nyaman, dan juga pastinya membahagiakan ya, seperti itu Pak Baron. Sebenarnya untuk nyaman dan tidak nyaman sih tergantung dari semua pihak ya, dari misalnya dari kepolisian, dari khususnya yang bersangkutan, maksudnya ya tetap patroli, tetap terus berlanjut, terus kita pun tetap tetap waspada, karena kan kita mau nyari aman juga. Kalau misalnya tidak ada petugas yang benar-benar menjamin keamanan, ya kita juga akan was-was juga ya, Mbak ya. Karena ya intinya keamanan harus tetap terus berjalan walaupun tidak ada begal. Mau ada begal tetap ada gitu. Jangan karena ini rame banyak pesepeda di begal, langsung satgas berpatroli gitu. Tapi pas setelah nggak ada aja gitu. Ini yang saya alami ya, dulu juga gitu. Lagi rame-rame penjamretan, petugas patroli. Tapi setelah aman, baru patroli pun tidak ada patroli. Nah ini justru kesempatan buat si begal-begal ini mencari mangsa lagi gitu, Mbak. Iya. Oke, berarti lebih ke masukan mungkin ya dari Anda sebagai founder Brompton Owners Group Indonesia atau Bogi, dan juga mungkin mewakili
mereka atau yang suka bersepeda seperti itu ya, masukan kepada pihak berwenang terkait dengan peningkatan kewaspadaan. Nah, kita harapkan pastinya dengan adanya Satgas yang nanti akan dibentuk ini bisa benar-benar meningkatkan mungkin rasa aman, rasa nyaman dari Anda mungkin akan bersepeda dan juga rekan-rekan Anda Pak Baron, dan kita harapkan tentunya bersepeda menjadi lebih aman dan juga nyaman pastinya. Pak Baron Marta Negara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Pak Baron, selamat berakhir pekan. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan Lunch Talk. Setelah ini tetaplah bersama kami.